Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Arya Putri dengan NIM G00244146 dari kelompok I1. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi saya di blok 2.3. Nah, yang topik pertama yaitu jelaskan struktur pembentuk circulus villis mulai dari bangunan anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsi dan dalam menjaga perfusi cerebral saat menjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, ini untuk struktur anatomi circulus villis. Yang pertama ini ada middle cerebri anteri. Terus habis itu dia ada ini superior cerebri artery, posterior cerebri communicating artery. Next. Nah, ini ada anterior meningeal artery, communicating cerebral, middle cerebral artery, posterior cerebral artery, basilar artery. Lalu ada circle of feeling di tengah-tengah sini. Ada frontal brachy of middle meningeal artery dan lain sebagainya. Nah, fungsi circulus villis itu yaitu berperan sebagai sistem anatomis arteri otak yang sangat penting untuk yang pertama menjaga perfusi otak secara merata di kedua hemisfer otak. Yang kedua menjadi jalur kompensasi atau kolateral jika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar, misalnya oklusi pada arteri karotis interna. Nah, jika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar seperti arteri karotis interna, itu circulus villis itu memungkinkan darah dari arteri yang lain, misalnya pada arteri vertebralis ke arteri basilaris, lalu arteri cerebri posterior dan arteri komunikas posterior dan juga arteri karotis interna untuk tetap mengalir ke area otak yang membutuhkan suplai darah. Dengan demikian, circulus villis itu mencegah iskemia dan kerusakan jaringan otak. Nah, itu tadi penjelasan dari topik yang pertama. Dan topik yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus, yaitu meliputi yang pertama fungsi utama, yang kedua titik awal dan akhir, yang ketiga lokasi penyilangan, dan yang keempat ada letak relatif di medula spinalis. Nah, yang pertama pada tractus corticospinalis pada piramidal itu dia fungsi pertamanya mengatur gerakan motorik volunteer, yaitu gerakan yang disengaja, terutama otot-otot anggota gerak. Nah, titik awal dan akhirnya yang dari awal itu korteks motorik primer, yaitu area Brodmann 4 dan 6 di lobus frontal. Nah, diakhiri di neuron motorik di medula spinalis pada heart anterior. Lalu pada lokasi penyilangan yaitu mayoritas sekitar 85% sampai 90% itu menyilang di desusatio pyramidum di medula oblongata, yaitu menjadi tractus corticospinalis lateralis, dan sebagian kecil 10-15% itu tidak menyilang di medula tapi menyilang di segmen spinal menjadi tractus corticospinalis anterior. Nah, tractus corticospinalis ini dia letaknya relatif di medula spinalis, yaitu pada tractus corticospinalis lateral dan juga anterior lah. Nah, yang lateral ini terletak di kolumna lateralis, sedangkan yang anterior itu di kolumna anterior sesuai namanya gitu. Next, pada tractus spinothalamicus itu yang pertama fungsinya menghantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar, protomatik, dan perifer ke otak. Nah, untuk titik awal dan akhirnya pada tractus spinothalamicus itu awalnya di reseptor sensorik di kulit, neuron sensorik primer di ganglion spinalis. Nah, untuk akhirnya di neuron di nucleus ventricular posterior lateral atau VP
L, talamus, lalu ke korteks somatosensorik. Nah, lalu untuk lokasi penyilangan itu menyilang di medula spinalis, tepatnya di komisura alba anterior. Beberapa segmen telah masuk. Nah, untuk letak relatifnya di medula spinalis itu pada traktus spinothalamicus lateral dan juga anterior. Nah, tadi sama, kalau yang lateral itu di kolumna lateral dan yang anterior itu juga di kolumna anterior. Nah, ini untuk aspeknya, untuk fungsi utamanya secara tabel tadi yang cortis spinalis dan spinothalamicus. Kalau yang spinalis itu gerakan volunteer, kalau yang spinothalamicus itu tadi sensasi, nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Nah, untuk awalnya di korteks motorik, sedang akhirnya di neuron motorik medula spinalis, sedangkan yang spinothalamicus itu reseptor sensorik pada kulit dan diakhiri di talamus pada korteks sensorik. Nah, untuk penyilangannya pada cortius spinalis itu dia di medula, sedangkan spinothalamicus itu spinal cord. Nah, untuk letaknya di medula spinalis itu sama-sama di kolumna anterior dan lateralis. Next, ini untuk anatomi pada traktus cortical spinalis. Ada spons, upper medulla, lower medulla, ini pyramidalis, degustation of the pyramidalis, lateral cartiospinal tractus, kapsul interna. Ini pada medulla, midbrain, cerebral peduncle, piramida, dan aspeknya. Nah, ini pada anatomi pada traktus spinothalamicus. Ini ada cerebral cortex posterior, dan tuh. Lalu lanjut. Itu tadi penjelasan dari topik kedua. Lalu lanjut ke topik pembahasan ketiga, yaitu sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur yang penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, ini untuk tabelnya. Pada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata itu struktur penting yang pertama, yaitu ada colliculus superior, nucleus spontaneus, dan nucleus nervi cranialis. Nah, kalau yang mesencephalon itu dia fungsinya merefleksi visual dan gerakan mata, pons integrasi motorik antara korteks dan cerebrum, dan medulla oblongata itu dia mengatur fungsi vital, misalnya kayak pernafasan gitu. Nah, lalu untuk struktur penting yang kedua yaitu substantia nigra, serabut transversal pons, dan decussatio pyramidum. Nah, untuk fungsinya sendiri pada substantia nigra itu produksi dopamin dan kontrol gerakan terkait Parkinson. Lalu yang selabut transversal pons itu menghubungkan sisi kiri dan kanan cerebellum. Lalu untuk decussatio pyramidum itu dia fungsinya untuk penyilangan serabut motorik. Nah, ini untuk gambar struktur anatominya. Ada fornix, ini pons, vermix, ini medulla oblongata, the study of pyramidals, lamina terminalis, ini thalamus, fornix, pineal body, colliculus superior, colliculus inferior, cerebral aqueduct. Ini untuk nerve. Ini untuk nervusnya ini pada pons. Itu. Next. Jadi itu penjelasan dari topik ketiga saya. Lanjut kepada topik keempat, yaitu jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni.
dan serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, tadi 3 nervus cranialis motorik murni itu yang pertama nervus 3 atau oculomotorius, yaitu asal usul nukleusnya nukleus nervi oculomotori di mesencephalon level colliculus superior. Lalu untuk tambahannya di nukleus Edinger-Westphal itu komponen parasimpatisnya. Untuk fungsinya sendiri dia menggerakkan sebagian besar otot ekstrinsik mata, yaitu pada musculus rectus superior, medialis inferior, dan musculus obliquus inferior, musculus levator palpebrae superior. Lalu untuk fungsinya juga untuk kontraksi pupil, komponen parasimpatis, dan akomodasi lensa. Nah, akibat lesinya itu UMN dan LMN. Itu kalau yang UMN itu jarang memberi efek dominan pada nervus ketiga karena kontrol bilateral, sedangkan yang LMN itu plosis, diplopia atau mata ganda, lalu ada pupil melebar atau midriasis, gangguan akomodasi. Next, pada nervus keempat atau trochlearis, yaitu asal usul nukleusnya dia nukleus nervi thoracolearis di mesencephalon level colliculus inferior, dan satu-satunya saraf cranialis yang keluar dorsal. Untuk fungsinya sendiri dia menginervasi musculus obliquus superior untuk gerakan rotasi interna dan depresi bola mata saat mata aduksi. Untuk akibat lesinya, kalau yang UMN itu biasanya tidak ada gejala signifikan karena kontrol bilateral tadi. Sedangkan yang LMN itu dia mata tidak bisa melihat ke bawah dan dalam diploma vertikal, kepala condong ke sisi yang sehat untuk kompensasi. Next, yang ketiga ada nervus ke 12 itu hipoglosus, yaitu asal usul nukleusnya nukleus nervi hipoglossis di medula oblongata. Untuk fungsinya dia menginervasi otot intrinsik dan ekstrinsik di lidah, kecuali pada musculus palatoglossus. Nah, untuk akibat lesinya sendiri, kalau yang UMN itu karena suplai bilateral. Lesi UMN itu unilateral, sering tidak menimbulkan gejala yang nyata. Bila dominan, tidak akan deviasi ke sisi yang berlawanan dari lesi. Kalau yang LMN, sedangkan yang LMN itu lidahnya deviasi ke sisi lesi saat dijuluskan, disertai atrofi otot lidah di sisi tersebut. Nah, ini untuk nervus ya, itu gerakan bola mata pupil. Kalau yang ini 4 depresi dan rotasi interna mata. Lalu untuk yang 12 itu gerakan lidah. Nah, untuk lesi UMN-nya jarang dominan, sedangkan yang 12 itu deviasi lidah ke sisi berlawanan. Nah, untuk lesi LMN-nya dia protesis, mediasis, diplopia, gangguan akomodasi, sedangkan yang ini dia diplopia vertikal, kepala condong ke sisi sehat. Yang kelima, jelaskan lokasi dan fungsi area Brodmann berikut ini, yaitu ada area 4, 1, 2, 3, 44 dan 45, dan area 22. Nah, untuk yang area 4, dia motorik primer. Dia lokasinya di gyrus presentalis di lobus frontal. Fungsinya untuk area motorik primer yang mengatur gerakan volunteer atau kesadaran gerak dan membentuk jalur traktus corticospinalis yang mengontrol otot-otot rangka. Ini pada di sini untuk primary motorik area pada area 4. Nah, lalu untuk area 1, 2, dan 3 itu untuk
somatosensorik primer. Dia lokasinya di gyrus postcentralis di lobus parietalis. Fungsinya untuk menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh, mulai kayak raba, tekanan, nyeri, suhu, dan juga propriosepsi. Dia membentuk peta homunculus sensorik representasi area tubuh di otak. Nah, ini untuk 1, 2, dan 3. Dia primary somatosensorik area di post central gyrus. Jadi ini 4, ini 1, 2, 3. Lalu area 44 dan 45 dia Broca area, lokasinya di gyrus frontalis inferior, biasanya di hemisfer dominan, biasanya kiri. Lalu untuk fungsinya produksi bahasa, mencernakan dan mengoordinasi gerakan otot terlibat dalam berbicara. Nah, yang 44 dan 45 ini di sini Broca space area. Lalu yang keempat area 22 atau Wernicke's area, dia lokasinya di gyrus temporalis superior posterior, biasanya di hemisfer dominan, biasanya kiri. Lalu untuk fungsinya untuk pemahaman bahasa, pemrosesan makna kata yang didengar atau dibaca. Ini untuk area 22-nya di sini. Auditory accessory area. Nah, segitu penjelasan dari laporan ke-5 saya. Next pada laporan ke-6, yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Next. Nah, sebelumnya arteri cerebri media atau ACM dia merupakan cabang utama dari arteri carotis interna. Dia suplai darah ke permukaan lateral hemisfer cerebri, yaitu area yang lebih banyak mencakup korteks motoriks dan sensorik untuk wajah dan lengan. Nah, untuk homunculus motorik pada gyrus presentalis area 4 itu, dia homunculus motorik tersusun sedemikian rupa. Untuk bagian lateral itu wajah dan lengan, untuk medial itu tungkai. Nah, untuk oklusi arteri cerebri media, dia iskemia akibat oklusi ACM, terutama menyebabkan gangguan perfusi pada permukaan lateral hemisfer otak pada area yang terkait dengan kontrol motorik wajah dan lengan. Nah, karena suplai ke tungkai berasal dari arteri cerebri anterior atau ACA, maka tungkai biasanya relatif terjaga gitu. Nah, ini kan untuk kesimpulannya, karena ACM suplai korteks motorik lateral wajah dan lengan, sementara korteks motorik media atau tungkai mendapatkan suplai dari ACA atau arteri cerebri anterior. Nah, inilah alasan mengapa stroke ACM itu sering menyebabkan hemiparesis pada wajah dan lengan, sedangkan tungkai relatif tidak terlalu terpengaruhi. Nah, ini untuk arteri cerebri media. Nah, ini untuk yang anterior. Ini untuk invasi ke lengan dan sini ke tungkai gitu. Nah, segitu saja penjelasan dari saya yang topik nomor 6. Lanjut pada topik 7, yaitu jelaskan mekanisme topik ke-7 atau yang terakhir. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri carotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus Willis yang terlibat. Nah, yang pertama, untuk jalur normalnya pada arteri carotis interna kiri itu dia mensuplai ACM kiri, ACA kiri, dan juga ACP kiri. Nah, untuk saat oklusi di arteri carotis interna kiri, dia terjadi penurunan aliran darah ke area yang normalnya disuplai ACM ke kiri dan ACA ke kiri. Nah, untuk peran circulus Willis itu menjadi jalur kompensasi
kolateral untuk mempertahankan perfusi. Nah, untuk mekanismenya yaitu ada arteri komunikas anterior dan posterior kiri. Nah, untuk yang anterior dia menghubungkan acak kanan dan acak kiri. Aliran darah acak kanan dari aci kanan dia yaitu memastikan acak kiri tetap mendapat suplai, sedangkan yang posterior kiri dia menghubungkan arteri cerebri posterior kiri dari sistem vertebrobasilar dengan arteri karotis interna kiri. Jika suplai aci kiri hilang, darah dari arteri cerebri posterior kiri dapat mengalir retrograd melalui PCO-MA kiri. Suplai sebagian daerah yang biasanya disuplai oleh aci kiri. Nah, untuk hasil kompensasinya, perfusi acak kiri dan sebagian ACM kiri tetap terjaga melalui jalur kolateral circulus Willis. Nah, untuk sirkulasi kolateral ini meminimalkan resiko iskemia berat di hemisfer kiri meskipun tidak selalu cukup jika kolateral lemah. Nah, ini untuk gambarannya. Nah, untuk penjelasannya, penjelasan kompensasi circulus Willis itu pada lokasi circulus yang ditandai X di arteri karotis interna sinistra ini, dia arteri karotis interna kiri tersumbat dan lalu menjadi berkurangnya aliran darah ke cerebri media ke ACM dan juga ACA. Nah, untuk mekanisme kompensasi pada komunikas arterior, dia menghubungkan acak kanan dan acak kiri. Lalu aliran darah dari aci kanan lalu menuju ke acak kanan, dari aci kanan menuju acak kanan, lalu acak kiri via arteri komunikas arterior. Ini membantu acak kiri tetap mendapatkan suplai darah. Lalu pada arteri komunikas posterior sinistra itu juga sebaliknya. Nah, untuk hasil kompensasinya, acak kiri tetap mendapatkan darah dari acak kanan via ACOMA. Nah, lalu sebagian suplai ke ACM kiri terbantu oleh aliran retrograd dari sistem vertebrobasilar melalui arteri komunikas posterior kiri. Nah, mungkin segitu saja penjelasan praktikum anatomi saya pada blok 2.3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.